إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى موصيا لعباده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kematian datang menjemput kalian kecuali kalian berada dalam kondisi Islam. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk ibadah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sekian banyak ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, ada satu ibadah yang amat banyak, amat sering dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Padahal ini adalah ibadah yang sangat penting, yang Allah Subhanahu wa taala dahulukan sebelum seluruh ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk melakukan amal ibadah ini lebih dahulu sebelum Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lam atau fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Berilmulah oleh kalian, ketahuilah atas kalian bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Dia, dan mohonlah ampun, beristighfarlah atas dosa-dosa kalian. Amal ibadah itu, ma'asyiral muslimin, adalah amal ibadah untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengawali perintah untuk mentauhidkan Allah dengan perintah untuk berilmu. Para ulama menjelaskan sebab seorang hamba, wallahi tallahi billah, tidak mungkin mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar pengesaan. Tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kecuali ketika mereka sudah berilmu tentang tauhid, berilmu tentang ibadah yang mereka lakukan. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya kejahilan kita tentang ilmu agama Allah adalah sebuah dosa dan kemaksiatan. Para ulama mengatakan, ma'usiyallahu bidzambin aqbaha wa a'zama minal jahl. Tidak ada kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih buruk dan lebih besar dibandingkan kejahilan. Kenapa demikian? Kenapa ketidaktahuan kita tentang agama Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala itu bernilai kemaksiatan? Sebab, ma'asyiral muslimin, jikalau kita mendapatkan kebaikan dari seorang manusia, kita akan berusaha mengenal orang yang memberikan kebaikan tersebut. Lalu bagaimana dengan Allah yang memberikan kepada kita kebaikan dan manfaat serta rizki di setiap detiknya? Namun kemudian sebagian manusia justru enggan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sebuah kekurang ajaran? Bukankah ini sebuah kekurang adaban kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, tidak ada cara untuk bertaubat daripada dosa kejahilan ini kecuali dengan menuntut ilmu, kecuali dengan mempelajari agama Allah, kecuali dengan mempelajari syariatnya Allah. Sebab ilmu hanya bisa didapat dengan belajar.
Rasul bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu hanya bisa dipelajari, ilmu hanya bisa digapai dengan cara belajar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam atas dasar ini pula, maka beliau mewajibkan kita para umatnya untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang sahih di mana Rasul bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengarkanlah wahai kita, orang-orang yang masih malas untuk menuntut ilmu dan hadir ke majelis ilmu. Ketahuilah bahwa penyesalan atau salah satu penyesalan orang-orang ahli neraka adalah ketika mereka di dunia berpaling enggan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan penyesalan mereka di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka mengatakan, andaikan kami dahulu mendengarkan apa yang disampaikan oleh para rasul-rasul itu, dan kami mempelajari serta memahami apa yang mereka sampaikan, niscaya kami tidak akan menjadi salah satu daripada penduduk-penduduk neraka. Namun di hari itu penyesalan tidak ada artinya. Tidak ada yang mereka rasakan kecuali hanya kerasnya dan dahsyatnya siksa api neraka. Untuk kita yang masih malas untuk menuntut ilmu dan hadir ke majelis ilmu, bukankah kita di dalam hidup ini mendambakan tingginya derajat di tengah-tengah manusia? Padahal tingginya derajat di tengah-tengah manusia hanyalah status belaka. Tidakkah kita menginginkan hal yang lebih luar biasa daripada itu? Tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah berikan kepada mereka orang-orang yang menuntut ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Wahai orang-orang yang masih enggan untuk mempelajari agama Allah dan hadir ke majelis ilmu, ketahuilah bahwasanya dunia ini terjauhkan daripada rahmatnya Allah. Demikian pula seluruh apa yang ada di dalamnya, seluruhnya terlaknat, kecuali perkara-perkara yang berhubungan dengan zikir kepada Allah dan ilmu agama Allah. Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah aw 'alimun aw muta'allimun. Rasul mengatakan dunia ini seluruhnya terlaknat, dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan apa yang berhubungan dengannya, ataupun orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar ilmu. Wahai orang-orang yang masih enggan, masih malas menghadiri majelis ilmu, masih malas untuk belajar ilmu din, ketahuilah ma'asyiral muslimin, bukankah kita ingin jikalau kaki kita ini dimudahkan melangkah menuju surganya Allah, sehingga kita tidak lagi bingung kemanalah kaki ini akan melangkah, apakah berujung kepada surganya Allah ataupun nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah telah berjanji melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, as-sadiqul amin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan yang dia mempelajari agama Allah di dalamnya, dia menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wahai diri kita yang masih malas untuk menuntut ilmu agama Allah, masih enggan untuk memahami syariatnya Allah, masih enggan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, ketahuilah Allah tidak mencela orang-orang kufar karena kejahilan mereka tentang dunia. Bahkan mereka Allah sebutkan sebagai orang-orang yang alim tentang urusan dunia. Namun Allah mencela mereka sebab mereka bodoh, jahil di dalam urusan agama. Allah sebutkan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya
wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang kafir itu mereka paham betul tentang apa yang nampak dari kehidupan dunia, namun tentang kehidupan akhirat, tentang agama Allah, tentang syariat Allah, mereka adalah orang-orang yang lalai. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Fal-'abdu walau 'alima kulla asya'in", maka seorang hamba andaikan dia mengetahui kulla asya'a, mengetahui segala sesuatu, lakin lam ya'rif rabbah, tapi dia tidak kenal dengan Allah, tidak tahu tentang hak Allah, tidak tahu segala perkara yang berhubungan dengan Allah, faka'annama lam ya'rif syai'a, hakikatnya dia adalah orang-orang yang